Kebiasaan bukan sesuatu yang kamu bangun sekali, lalu selesai. Kebiasaan adalah sesuatu yang kamu rawat, kamu perbaiki, dan kamu sesuaikan seiring berjalannya waktu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri bedah buku Atomic Habits karya James Clear. Kita sudah membahas bagaimana membangun kebiasaan, menjadikannya mudah, menarik, dan memuaskan. Tapi hari ini, kita akan bicara tentang tahap yang sering dilupakan banyak orang, evaluasi dan adaptasi. Kamu tahu apa yang sering membunuh kebiasaan baik? Ternyata bukan rasa malas, bukan juga gangguan dari luar, tapi rasa puas diri. Kita sering berpikir begini, aku sudah berhasil membentuk kebiasaan ini. Aku aman sekarang. Padahal, kenyataannya, dunia di sekitar kita terus berubah, rutinitas kita berubah, bahkan diri kita sendiri pun ikut berubah. Dan kalau kita tidak rutin mengevaluasi sistem yang sedang kita jalankan, kebiasaan baik itu bisa pelan-pelan memudar tanpa kita sadari. James Clear memberikan contoh yang sangat sederhana. Bayangkan kamu seorang pelari yang disiplin. Setiap pagi, jam 6 tepat, kamu lari sejauh 5 kilometer. Awalnya terasa hebat, tubuhmu jadi lebih kuat, stamina meningkat drastis. Tapi setelah beberapa bulan, kamu merasa tidak ada lagi kemajuan. Akhirnya, kamu mulai kehilangan semangat. Masalahnya bukan pada kebiasaannya, teman-teman. Masalahnya adalah sistemnya tidak pernah diperbarui. Tubuhmu sudah beradaptasi dengan rutinitas itu, tapi kebiasaanmu tidak ikut berkembang. Inilah alasan kenapa evaluasi itu sangat penting. Kebiasaan itu seperti tanaman. Kalau tidak kamu siram, dia tidak akan mati seketika, tapi dia akan layu perlahan-lahan. James Clear menyebut konsep ini sebagai sistem tinjauan dan refleksi. Ia sendiri melakukan evaluasi rutin setiap tahun dan setiap bulan. Dalam evaluasi tahunannya, dia hanya menulis dua hal yang sangat sederhana. Pertama, apa saja yang berjalan dengan baik tahun ini. Dan kedua, apa saja yang tidak berjalan dengan baik. Dari sana, ia bertanya pada dirinya sendiri, kebiasaan mana yang membantuku bertumbuh, dan kebiasaan mana yang justru menghambatku? Dengan cara ini, dia bisa melihat hidupnya seperti sebuah peta jalan dan dia tahu di titik mana dia harus memperbaiki arah. Evaluasi bukan berarti kamu harus mengganti semua kebiasaan yang sudah ada. Terkadang, cukup dengan menyesuaikan ritmenya saja. Misalnya, kalau kamu merasa tidak sanggup lagi membaca 30 menit setiap hari, ubah saja jadi 10 menit. Kalau kamu sudah bosan dengan jenis olahraga yang itu-itu saja, coba format baru, mungkin bersepeda, yoga, atau sekadar jalan sore. Kalau kamu ingin lebih produktif, coba ubah waktunya. Mungkin pagi hari bukan waktu terbaikmu, tapi malam hari justru lebih efektif. Kuncinya bukan keras kepala pada sistem yang lama, tapi menjadi fleksibel tanpa kehilangan arah tujuanmu. James Clear menulis, refleksi bukan tentang menyalahkan masa lalu, tapi belajar darinya. Tanpa refleksi, kita bisa terjebak dalam apa yang disebut rutinitas tanpa makna. Kita merasa sibuk, kita merasa sudah melakukan banyak hal, tapi kita tidak benar-benar berkembang. Kita hanya menjalankan kebiasaan, tapi kita lupa alasan mengapa kita melakukannya sejak awal. Evaluasi memberi kita kesempatan untuk menyalakan kembali makna itu, untuk bertanya lagi pada diri sendiri. Apakah kebiasaan ini masih membawaku ke arah hidup yang benar-benar aku inginkan? Ada sebuah cerita menarik dari seorang seniman Jepang yang sudah tua. Setiap tahun, ia menggambar ulang lukisan pertamanya yang ia buat saat masih muda. Tujuannya bukan untuk menyaingi masa lalunya, tapi untuk mengingat seberapa jauh ia telah berkembang dan di bagian mana ia masih perlu memperbaiki diri. Kebiasaan kita pun begitu. Melakukan evaluasi bukan berarti kamu gagal, tapi itu adalah tanda bahwa kamu sedang menghormati proses belajar dan pertumbuhanmu. Kita sering mendambakan konsistensi yang sempurna, padahal konsistensi yang sejati justru datang dari kemampuan untuk beradaptasi. Bayangkan sebuah kapal di tengah lautan, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu pelabuhan di seberang sana. Tapi arah layarnya bisa berubah-ubah mengikuti arah angin. Begitu pula dengan kebiasaanmu. Tujuan besarmu tetap sama, yaitu menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi jalannya, rutenya, itu bisa kamu sesuaikan kapanpun kamu butuh. Jadi, bagaimana cara sederhana untuk memulai evaluasi? James Clear menyarankan 3 langkah yang sangat ringan. Pertama, tulis semua kebiasaan utamamu.
Apa saja yang kamu lakukan setiap hari atau setiap minggu? Kedua, beri tanda plus untuk kebiasaan yang membantumu dan tanda minus untuk yang menghambat. Jujurlah pada dirimu sendiri di tahap ini. Dan ketiga, perbarui satu hal kecil saja. Jangan coba ubah semuanya sekaligus. Cukup satu sistem kecil setiap kali kamu melakukan tinjauan. Dalam jangka panjang, langkah-langkah sederhana ini akan menjaga kebiasaanmu tetap hidup dan relevan dengan tujuanmu. Evaluasi bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kebijaksanaan. Kamu tidak bisa menjadi orang yang sama selamanya. Karena hidup ini terus berubah dan kebiasaanmu harus ikut tumbuh bersamamu. Mungkin dulu kamu termotivasi oleh ambisi, tapi sekarang kamu lebih mendambakan stabilitas. Mungkin dulu kamu ingin serba cepat, tapi sekarang kamu lebih mencari kedalaman. Itu bukan sebuah kemunduran, itu adalah evolusi diri. Seperti yang ditulis James Clear, refleksi adalah kebiasaan untuk memastikan bahwa kebiasaanmu yang lain masih mengarahkanmu ke tempat yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya, tujuan dari membangun kebiasaan bukan sekadar efisiensi, tapi kesadaran diri. Menjadi lebih sadar akan siapa dirimu, apa yang kamu lakukan, dan mengapa kamu melakukannya. Jadi, sebelum kamu lanjut membangun kebiasaan baru, luangkan waktu sejenak. Lihat kembali peta perjalananmu. Apakah kamu masih menuju ke arah yang kamu mau? Terima kasih sudah menonton bedah buku Atomic Habits episode 9, Evaluasi dan Adaptasi. Kalau kamu merasa episode ini membuka pandangan baru, klik like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang sedang berjuang menjaga konsistensi. Di episode terakhir nanti episode 10 kita akan menutup perjalanan ini dengan tema besar, hasil yang bertahan selamanya, yaitu bagaimana membuat perubahan kecil ini benar-benar menjadi gaya hidup seumur hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, refleksi adalah bahan bakar untuk pertumbuhan.